Oke, boleh mohon kesediaannya ikhwan-ikhwan yang ingin mendengar kajian, dan Afat juga boleh memposisikan agak lurus. Nanti ketika sholat dikembalikan lagi posisinya sesuai dengan soft sholat. Agak merapat nggak apa-apa. Adab daripada kajian itu mendekat kepada yang akan memberikan nasihat. Jadi jangan terlalu jauh-jauh. Uh, Insya Allah ini karena terpisah ya ikhwan akhwat, jadi tidak perlu khawatir saling bersentuhan. Baik, terima kasih ahlan wa sahlan buat para saya punya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Selamat datang di Masjid Aql Islamic Center. Mungkin di sini ada yang pertama kali ke sini, boleh acung tangan? 1, 2, 3. Wah, lumayan banyak ya. Yang ahwat yang pertama kali ke Aql ada? Lumayan ya. Ya, ahlan wa sahlan di Masjid Aql Islamic Center. Memang kalau dilihat dari depan belum terlihat tampak masjidnya, tapi mohon doanya semoga kedepannya bisa terlaksana untuk bisa direnovasi agar terlihat lebih terlihat seperti masjid. Baik, tak panjang kalam, langsung saya panggilkan host kita, Ustadz Firman Fabi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rilek, masyaallah. Terima kasih sudah berakhir pekan di Aql Islamic Center. Insyaallah kajian kita namanya juga rileks, kita harus santai ya, harus santai setelah beraktivitas dari pagi sampai malam ini ya, sampai malam. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan semua, sahabat rileks bisa menunggu waktu pulang ya. Jadi mampir dulu di sini. Nanti yang bagi anak-anak angker yang naik kereta, insya Allah kajian kita cuma sampai jam 8 ya, jadi setelah itu sudah agak longgar, sudah bisa pulang. Jadi kita berakhir pekan di Aql Islamic Center. Kenapa ada rileks ya? Karena kita kami dengan bersama Aql Peduli dan Berkah Berjamaah sama-sama menghadirkan ya kajian di akhir pekan ini supaya tidak terlalu tegang. Besok mau liburan sama keluarga, hari Sabtu, hari Ahad, mungkin mau pergi kemana, liburan dulu. Jadi refreshing dulu, ya. Jadi kita harus mencharge iman kita dulu, kita refleksi, meningkatkan keimanan supaya besok kita liburan tidak lagi terbawa-bawa kerjaan yang di kantor, terus masih waktunya sama keluarga, harusnya happy sama keluarga, tapi masih terbawa-bawa, akhirnya dia nggak happy ya, ketemu keluarganya dia marah-marah, seperti itu ya. Nah, itulah kenapa ada kajian rileks ini ya. Kita pengen untuk menjaga stamina sahabat-sahabat semua untuk mencas di akhir pekan ya. Dan insya Allah pemateri kita ada Bang Cupe ya, yang tadi sudah imam, dan insya Allah pemateri kedua ada Ustadz Umar Maka, masya Allah. Oleh karena itu saya panggil pemateri kita yang pertama, Bang Cupin ya. Ini Cupin Topang nih, masya Allah. Tafadhal, masya Allah. Waalaikumsalam, masya Allah. Silakan nih Bang. Silakan. Ya, ini Bang Cupin nih, masya Allah. Tadi nggak kelihatan rambutnya ya, sangar juga ternyata ini imam kita. Tapi masya Allah, dengan imannya, dengan lembutnya suaranya, ternyata suara itu lebih lembut daripada watak kita kadang-kadang ya. Begitu Bang Cupen. Gimana kabar Bang Cupen? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Tadi masih agak sedikit ini juga nih, lagi proses penyembuhan agar pilek sama batuk. Masya Allah, lagi batuk-batuk. Jadi mungkin karena udara Jakarta ya. Karena saya baru pulang juga dari
umroh kemarin alhamdulillah. Masya Allah. Jadi menyesuaikan kembali kondisi cuaca di sini. Ya. Pas tiba-tiba mendarat dari Madinah atau dari mana, cuaca Jakarta kok gelap begitu Ya ya. pas saya mendarat itu yang langsung Iya. yang viral-viralnya itu Jakarta lagi polusi. Ya. Baik Bang Jupen, jadi kita ini akan tanya-tanya dulu nih ya. Untuk pertama ini ke Bang Jupen ini, apa momentum bagi Bang Jupen ini bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa tambah dekat dengan agama untuk meningkatkan keimanannya, seperti itu. Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan adik-adik ya. Ada yang sudah pernah ketemu dengan saya belum? Jadi Akiel ini udah kurang lebih mungkin yang ketiga atau 4 kali saya berkunjung sini dan ini udah hampir 10 tahun. Masya Allah. Nah dulu rumah saya di belakang, jadi awal-awal ini dibangun saya tahu, makanya ini sekarang udah enak nih kelihatannya. Dulu Udah ada perubahan. iya udah ada perubahan. Nah, tadi terkait pertanyaannya apa bisa diulang Momentum kembali? apa nih? Apa momentum Bang Jupen bisa lebih dekat dengan Al-Quran? Iya, saya selalu sharing sama teman-teman. Ke teman-teman yang mungkin baik itu mereka belum hijrah maupun yang belum. Kita manusia nih, khususnya umat Nabi, kalau bukan karena wasilah daripada Al-Quran, mungkin hari ini saya tidak bisa duduk di hadapan teman-teman semua. Begitu juga adik-adik yang ada di sini, tidak akan bisa berjumpa dengan saya. Begitu juga dengan antum. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran ini pasti panjang fasihnya kan. Jadi sebelum bumi ini diciptakan ini udah ada namanya Nur Muhammad. Nah itulah melalui Al-Quran itu. Jadi sangat rugi sekali kita yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, umat Muslim bahkan terbesar di dunia dan terbesar di Asia di Indonesia. Tetapi kalau kita jauh dari Al-Quran bahkan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, berarti kita ini termasuk manusia yang paling merugi. Kenapa merugi? Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, tetapi kita tidak pernah diajarkan untuk membaca Al-Quran, maka kerugian ini akan membuat kita jauh daripada agama, jauh daripada hal-hal yang bersifat kebaikan gitu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi Bang Jupen ini ada orang Maluku, ya, dari Maluku Utara. Maluku Utara, tepatnya di Tidore, Masya Allah. Dia pernah kuliah di Makassar, jurusannya Masya Allah, jurusan pendidikan bahasa Arab, ya. Selesai atau tidak itu Bang? Nggak selesai. Nggak selesai. Karena udah kelanjutannya udah nggak bisa. Masya Allah. Jadi ada basic soalnya. Dan hijrah ke Jakarta setelah itu dengan Al-Quran, Masya Allah kembali lagi kehidupan. Betul sekali, sebenarnya gini, saya tuh betul-betul baru belajar Al-Quran ini setelah video saya viral. Itu hikmahnya di situ. Jadi memang dari kecil di kampung halaman saya, khususnya di daerah Tidore. Kalau adik-adik pernah ke Tidore, ada nama satu kampung, satu kelurahan namanya Indonesiana. Indonesiana itu yang memberikan julukan atau memberikan nama itu adalah Presiden pertama Insinyur Soekarno. Kenapa disebut Indonesiana? Karena miniaturnya Indonesia. Jadi ditambah NA. Jadi di sana banyak suku, ya. Dari suku Bugis, mulai dari Bugis, Jawa, Sumatera, lengkap di sana semua. Makanya disebut Indonesiana. Nah, sejak kecil memang kita diberikan bekal ya, terutama belajar ngaji. Nah, sekarang ini kan Al-Quran udah jadi pajangan ya. Gampang malah kalau kita mau cari Al-Quran itu sangat mudah sekali gitu. Berbeda dengan di daerah-daerah pelosoknya. Mungkin mereka saat ini masih membutuhkan Al-Quran. Dulu kita tuh hanya belajar hanya sebatas Iqra sampai juz 30 udah selesai. Dan dulu juga guru-guru yang mengajarkan Al-Quran itu terbatas pengetahuannya. Jadi saya berpikir dari saya sudah diajarkan dari kecil sampai saya SMA. Karena sudah bisa baca Al-Quran hanya sebatas pengetahuan itu saja yang saya tahu. Jadi selama ini ternyata yang kita pelajari itu salah. Mungkin orang awam yang gak bisa baca Al-Quran dia beranggapan kita ini udah benar baca Al-Quran. Tapi hikmahnya selama saya jadi imam bertahun-tahun Al-Fatihah saya salah itu masih salah. Dan alhamdulillah saya justru bersyukur ketika video saya viral di tahun 2017 itu justru saya lebih dekat dengan Al-Quran. Makin banyak belajar,
makin banyak tahu. Setiap saya pergi kemana ketemu saya minta ditalaki, saya minta berikan masukan. Bahkan kemarin saya berangkat umroh, saya nggak mau pulang kalau setiap sholat saya duduk di masjid, saya cari guru-guru, saya talaki. Dan emang kalau kita betul-betul talaki mengambil sanad ya, ini kalau dites semua nih Al-Fatihah ini belum ada yang sempurna bacaannya. Karena Al-Fatihah kalau betul-betul kalau kita mau ambil ilmu sanad, di sini ada yang udah mungkin belum? Udah ada yang mungkin belum? Ya, ada yang mungkin belum. Saya pertama kali talaki Al-Fatihah sama Ustadz Adi Hidayat. Itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa 14 sampai 24 kali diulang-ulang. Baru Bismillah sama Al-Fatihah. Terus kata Ustadz, antum baca saya mau main bola basket. Saya bilang kapan selesai Ustadz Adi? Gitu. Jadi antum disuruh baca baru beliau olahraga. Beliau olahraga main basket, akhirnya enggak jadi terpaksa kita main bola sama-sama lah sama Ustadz gitu. Begitu juga ketemu dengan guru-guru segala macam, alhamdulillah saya justru semangat. Pokoknya kalau ada syekh yang di mana yang ahlul Al-Qur'an, saya justru berkesempatan ketemu mereka. Pernah suatu ketika 2019 alhamdulillah ketemu sama guru kita Ustadz Umar Maka, waktu itu beliau sebagai host ya, yang menerjemahkan. Waktu itu dikasih kesempatan berharga, ada salah satu ulama besar mungkin kalian semua kenal, namanya Syekh Misyari Al-Rasyid. Tidak pernah terfikir, tidak pernah dibayangkan bisa ketemu langsung dengan beliau, bisa jumpa langsung dengan beliau. Kumpullah semua tuh para ahlul Quran, ada Taqi Malik, ada Muzalmil Hasbala, ada Salim Bahanan, banyak sekali. Ahlul Quran, Daeng Syawal, Samsuri, semua segala macam. Nah, terus ada salah satu syekh dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Al-Adas. Ustaz Umar Maka pasti tahu. Kemudian kita suruh-suruhan, antum ada yang mau talaki enggak? Dan saya nggak tahu, mungkin karena mereka gak berani, jadi nggak ada yang berani ya. Udah saya memberikan diri langsung talaki di situ. Saya tolong dengarkan baca surah Al-Fatihah saya, kalau salah dibenarkan. Jadi alhamdulillah, meskipun kita salah, ada kebaikan di situ, pahala yang mengalir kan. Justru orang yang baru belajar Al-Quran itu pahalanya 20 kebaikan yang kita dapatkan gitu. Dan alhamdulillah saya makin semangat gitu. Jadi setiap ketemu sama ulama yang ahlul Quran, ahlul qiraat, apalagi yang sudah ahlul qiraat 28 ya, wah itu benar-benar dites. Nah kemarin waktu di Madinah, saya belajar ngaji, kan mereka kumpul nih halaqah-halaqah semua nih. Ya ada yang mungkin hanya dengar biasa. Hanya saya ketemu sama, ada salah satu teman saya, beliau adalah ponakannya dari almarhum Syekh Ali Jabir. Dia teleponlah sama temannya di sana. Antum kalau mau belajar ambil sanad Al-Fatihah, nanti saya kasih ketemu sama teman saya. Oke. Saya jumpalah beliau. Baru baca Bismillahi itu diulang-ulang. Terus saya tanya di mana letak kesalahan saya? Ternyata jadi fungsi hurufnya itu benar-benar mereka itu perhatikan betul. Huruf yang keluar dari mulut meskipun benar, tapi fungsinya salah, keluar dari hidung, ada suara pergerakan hidung, itu belum sempurna buat mereka. Saking sempurnanya baca Al-Fatihah. Saya sampai sebelum saya bilang, kalau saya cuma hanya waktu belajar 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, nggak cukup mungkin untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bang, ditahan dulu Bang. Jadi mungkin berarti Bang Cupi ini sudah berapa nih mendapatkan sanadnya, sudah berapa kali dapat sanad atau bagaimana ini? Tapi itu dijawab sebentar. Selanjutnya kita panggil pemateri kedua kita, Ustadz Umar Maka. Faljatafadhar Ustadz, Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Tola'al badru alaina min thaniyatil wahda wa sya'ala. Beliau ini baru mendarat tadi malam dari Sulawesi ya, dari Bone. Masya Allah, beliau sekarang rutin bolak-balik ke Sulawesi, ke pelosok desa-desa, ke kampung-kampung. Wow, banyak juga di video-videonya di YouTube bisa kita lihat bagaimana perjuangan beliau sekarang ini sudah bergeser ya, Masya Allah. Karena mungkin di ibu kota ini sudah banyak yang polusinya ya. Atau mau pindah ke IKN juga atau bagaimana? Mungkin nanti kita. Di sini bukan hanya sekedar polusi aja, ada polusi, kolusi dan nepotisme. Masya Allah. Ya, gimana apa pesan-pesan ini pada para teman-teman kita ini yang workaholic ini dengan Quranic-holic ini, bagaimana semuanya tips-tipsnya ini supaya setelah bekerja itu tetap keimanan kita ini kan mencari rezeki ini untuk akhirat kita ini, bukan untuk kita habiskan di dunia ini, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Ya,
Kaget juga saya disuruh langsung kasih pesan ini. Cuma karena masih muda-muda di depan saya lihat, ya pesan pertama segerakan nikah. Masya Allah. Karena bicara tentang rezeki, nikah itu pintu rezeki. Masya Ya. Allah. Ini nanti pembahasannya ke nikah nih nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka dulu, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Firman, Bang Cupin Topang. Menjadi kehormatan bisa membersama ini. Tadinya saya cuma mau mendengar aja nih tips dari guru kita, saudara kita, Bang Cupin Topang, Masya Allah. Yang Allah karuniakan suara yang indah, seindah halaknya beliau, Masya Allah. Yang kedua, sebelumnya juga saya ingin, Masya Allah, mengucapkan terima kasih banyak kepada Gurunda Kiai Haji Ustadz Bakhtiar Nasir, salah satu guru yang banyak membentuk, dan itu saya tulis dalam tesis saya dan disertasi saya, bahwa saya banyak mengambil ilmu dari guru-guru, dan salah satu di antara guru yang banyak memberikan ta'thir adalah guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir, khususnya di bab tentang tadabbur. Masya Allah, ini mudah-mudahan insya Allah setiap ayat yang diajarkan ada pahala yang tercatat buat beliau, orang tua, keluarga dan keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Pertama-tama, Masya Allah, puji syukur hanya milik Allah yang mentakdirkan pertemuan kita di majelis ini malam hari ini. Ketika saya diminta mengisi, saya melihat, wah ini jadwalnya masih di Makassar nih. Namun Masya Allah, ini dari guru kita Ustadz Firman, bisa diboikot juga saya nanti kalau kemudian tidak hadir nih. Alhamdulillah tadi malam baru sampai dari Makassar. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan. Amin. Allah turunkan rahmat. Majlis, perkumpulan, pertemuan kita ini, semoga saat ini sedang ditinggi-tinggikan, dibangga-banggakan Allah di hadapan perkumpulan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk kepada apa yang ditanyakan oleh Ustadz Firman, dan sesuai yang disampaikan kepada saya, bahwa pembahasan kita malam hari ini tentang gambaran Quran, atau bagaimana Quran menjelaskan tentang dua kelompok manusia dalam menggapai dunia ini. Ada orang-orang yang diperbudak oleh dunia, ubadul butun, bahkan diperbudak oleh perut-perut mereka. Yang hari ini anak-anak milenial menyebutnya dengan workaholic, yang memang hidupnya itu hanya untuk mengejar dunia. Mengira kalau sudah mengumpulkan dunia, hidupnya bisa tenang. Kalau sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu akan membuat mereka tentram. Namun faktanya sebaliknya. Setelah dunia didapat, setelah harta dihitung-hitung, dikumpul-kumpul, bukan ketenangan yang datang. Sebaliknya, ini awal dari kehancuran, baik itu rumah tangganya, anaknya juga rusak, bejat seperti hewan. Bapaknya sibuk korupsi, hasil korupsi diberikan makan kepada anaknya, menyiksa orang tidak manusiawi, setelah kemudian menyiksa orang, siu, itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungannya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 37 dengan 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allahu Akbar. Kira-kira sibukan mana? Sahabat atau kita?
Sahabat. Hah? Sibukan siapa? Sahabat atau kita? Tapi lebih banyak mengeluh siapa? Kita atau sahabat? Nah, kita yang lebih banyak mengeluh. Di ayat ini jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Allah berfirman tentang manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak dilalaikan, la tulhihim tijaratun, oleh perniagaan perdagangan mereka, wala bai'un, serta jual beli mereka, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, sebagaimana harta mereka, perdagangan mereka itu tidak melalaikan mereka dari salat-salat mereka, wa itaiz zakah, sebagaimana kesibukan mereka, harta mereka, perdagangan mereka juga tidak lupa menghitung-hitung kapan mereka harus mengeluarkan zakatnya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut pada hari, hati dan pandangan-pandangan mereka akan terguncang, yaitu pada hari kiamat. Maka selanjutnya Allah kemudian memberikan informasi kepada kita kebaikan apa yang Allah berikan kepada mereka ketika harta, ketika dunia ini tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allahu akbar. Allah janjikan balasan terbaik. Kalau sudah Allah yang mengatakan ahsan, Allahu akbar. Dan itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang Allah janjikan pertama, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah janjikan pahala terbaik, balasan terbaik bagi mereka. Yang kedua kata Allah, wa yazidahum min fadli. Allah tambahkan karunia kepada mereka. Terbukti ada banyak sahabat kaya raya. Siapa di antara sahabat yang kita tahu kaya raya? Hah? Abdurrahman bin Auf. Allahu akbar. Sepertiga janda di Madinah. Jangan langsung ketawa. Sepertiga janda di Madinah itu yang menyantuni mereka sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu baru kaya. Bukan cuma itu, sepertiga anak yatim di Madinah itu yang menyantuni Abdurrahman bin Auf. Apalagi? Sepertiga fuqara masakin di Madinah itu yang menyantuni Abdurrahman bin Auf. Bahkan Nabi sebelum wafat pernah berkata, Ustaz Bang Cuping, Ustaz Firman, Nabi itu pernah berkata, orang yang paling perhatian kepada keluargaku, ahli baiti, setelah wafatnya aku adalah Abdurrahman bin Auf. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi orang kaya di zaman sahabat itu dilihat dari mana? Ukurannya dilihat dari infaknya di jalan Allah, bukan dari asetnya. Kalau hari ini kan tidak. Orang kaya itu ketika berlomba-lomba memperbanyak aset, memperlihatkan mobil klasik yang mereka miliki. Sahabat bukan itu ukurannya. Ukuran sahabat itu adalah seberapa banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang melakukan ibadahnya? Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana juga sahabat Utsman bin Affan di antara sahabat Nabi yang kaya raya. Perang Tabuk itu menjadi saksi kekayaan sahabat Utsman ibn Affan. Perang Tabuk salah satu perang terberat yang pernah dilalui oleh Nabi dan jaraknya paling jauh. Badar itu dekat, Uhud apalagi. Uhud itu kan cuma sekian kilo dari kota Madinah. Tabuk itu ribuan kilo dari kota Madinah arah utara menuju pembebasan Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW hampir tidak pernah terang-terangan minta sumbangan menyebutkan tempatnya kecuali perang Tabuk. Sampai berdiri di hadapan sahabat mengatakan, man jahaza jaishal usra, siapa yang menyiapkan pasukan berat ini, falahul jannah, baginya surga di sisi Allah. Berdiri sahabat Utsman, ana ya Rasulullah, 100 onta lengkap dengan semua keperluan kebutuhan di atasnya. Tapi kan 100 onta untuk ribuan pasukan juga tidak cukup. Maka Nabi kembali berkata, man jahaza, siapa lagi di antara kalian wahai sahabatku membekali, berdiri kembali Utsman bin Affan. Nabi kembali meminta, berdiri ketiga kalinya Utsman bin Affan. 100. Ini onta bro. Ya. Bukan satu ekor ayam. Yeah. Yang kita tahu harganya, ini onta. Onta paling murah 70 jutaan. Itu sudah yang kecil itu. Kali 300,
Allahu Akbar. Maka Nabi itu turun memeluk sahabatnya. Utsman bin Affan kaya raya, tapi siapa yang meragukan ibadahnya sahabat Utsman ibn Affan? Allahu Akbar. La tulhihim tijaratun. Benar apa yang Allah sanjungkan kepada para sahabat Nabi. Utsman bin Affan itu salah satu di antara sedikit orang yang kadang menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam qiyamul lailnya. Allahu Akbar. 30 juz dalam qiyamul lailnya. Allahu Akbar. Sepertinya memang kita harus sering-sering mendengarkan bagaimana sahabat menyikapi dunia ini, bagaimana kesibukan mereka ternyata tidak membuat mereka lalai dari Quran, tidak membuat mereka lalai dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat khususnya bagi yang berbicara, pengingat bagi kita semuanya, adik-adik yang dirahmati Allah. Jangan sampai kemudian kesibukan kita kemudian membuat kita hampir tidak punya waktu kemudian memurojah hafalan kita atau menambah hafalan kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu kira-kira singkatnya Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Nah, kita ke Bancupen ini. Nah, kita nih Bancupen ini mengawali karirnya Ustaz. Masya Allah, banyak sekali peran-peran yang sudah diperankan. Nah, pertanyaannya kita, apa dampak Quran terhadap karir Bancupen ini? Nah, bagaimana Bancupen umpamanya dia tetap bekerja, tapi tidak meninggalkan Al-Quran. Bagaimana bisa mengatur waktunya, dan bagaimana Al-Quran itu bekerja untuk Bancupen ini. Fadal nih. Baik, nah tadi saya lupa cerita sedikit lagi. Nah sebenarnya saya ini banyak orang yang bertanya, Bang Supin tuh pesantren di mana? Ya. Saya juga termasuk yang mau nanya, Bang. Iya. Berapa tahun di pesantren? Betul. Saya bilang, saya ini gak pernah di sekolah pesantren, tapi pernah di pesantren kilat, Ustaz. Pesantren kilat gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah, meskipun saya bukan seorang hafiz yang mungkin banyak orang pikir atau tahu, tapi saya selalu mengamalkan hafalan-hafalan, meskipun surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, dan itu menjadi kebiasaan saya di mana saya berada. Bahkan kadang-kadang pernah suatu ketika saya lagi belanja di mall Kemang Village, Ustaz. Terus ada 2 orang dari Timur Tengah. Jadi saya lagi murojaah surah Al-Munafikun. Jadi sambil lantunan, saya tuh orangnya suka bergumam, kadang-kadang tanpa sadar. Saya bikin irama yang mungkin punya ciri khas saya sendiri, karena dulu sebelum tidur tuh masih zaman-zaman warnet. Jadi ini kebetulan saya pernah tinggal di daerah sini juga. Jadi sebelum saya tidur saya ke warnet ini. Jadi suka nonton, dengerin irama-irama dari Timur Tengah, baik itu As-Sudais, Abdurrahman Al-Ausi, Misyari Al-Rasid, macam-macam. Terus saya bilang dalam diri saya, kenapa saya nggak bikin versi saya sendiri gitu. Makanya viral kan waktu saya jadi imam. Ayo saya baca murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Saya ulang-ulang. Nah, terus yang itu 2 orang itu dengerin. Terus dia samperin saya. Dia kan lihat kan gak ada orang. Cuma saya memang cuma hanya berdua. Terus dia samperin saya. Dia bilang, brother. Dia tegur saya, brother. I just hearing you holy Al-Quran. Terus saya lihat ke belakang. Saya bilang, enggak. No. Saya dengar jelas gitu. Saya dengar jelas banget kamu lagi baca Al-Quran. Kamu tadi baca Al-Quran. Akhirnya saya bilang, iya. Terus dia samperin saya. Dia bilang, saya ini asli dari... mana ya, di negara mana tuh, lupa, Mesir atau di mana gitu. Saya udah keliling kemana-mana, di Malaysia segala macam. Saya belum pernah menemukan orang yang penampilan dengan seperti antum di tempat umum seperti ini baca Al-Quran. Akhirnya saya bilang, ini saya membiasakan diri saya seperti ini gitu. Terus dia peluk saya, terus dia bilang, Masya Allah, saya bilang ini pertama kali saya ketemu orang yang belum pernah dilakukan, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin amalan-amalan teman-teman yang lain seperti itu gitu. Jadi meskipun saya bukan seorang hafiz, tapi saya membiasakan walaupun 1 ayat 2 ayat menjadi sebuah kebiasaan saya gitu. Dan tadi Ustadz singgung tentang salah satu sahabat ya, Abdurrahman bin Auf.
Ya kita pasti tahulah tentang beliau. Ini ada salah satu sahabat kita yang beliau sudah almarhum. Dan ini tamparan buat kita sebagai generasi Muslim millennials. Pasti kalian tahu dan kita tahu itu setelah video beliau itu, setelah beliau sudah meninggal. Namanya almarhum Ko Stephen Ari Wibowo. Nah, beliau menjuluki dirinya sebagai pemulung amal. Tapi sesungguhnya beliau itu sama seperti Abdurrahman bin Auf. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena kita sebagai saksi. Jadi sebelum beliau meninggal, wasilah Hijrah Fest di Surabaya itu salah satu asbabnya mungkin tanda-tanda beliau mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu perjalanan dia menuju kematian, Ustaz. Dia sudah menyiapkan semua bekal. Dan beliau mu'alaf. Sekarang saya mau tanya di antara kita semua, jawab dengan jujur. Sudah berapa kita mengislamkan tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang non muslim? Ada? Udah ada yang mengislamkan belum? Masya Allah. Ko Stephen, almarhum Ko Stephen, dia sudah mengislamkan 63.000 orang. Dan dia satu-satunya manusia yang membuat sejarah di bumi Allah. Belum pernah dilakukan dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kata Syekh misalnya, kata Syekh Imam As-Sudais. Kenapa Ustaz? Ustaz pernah dengar nggak ini kisah ini? Iya. Dia bawa kurang lebih sekitar 35 atau 300 pekerja non muslim ke tanah haram. Ini bukan saya ngarang, nanti bisa searching di YouTube. Ada videonya dan kita baru tahu itu setelah beliau meninggal. Dia bawa 300 pekerja, ini oriental, Cina. Terus informasi itu tersebar di telinga Imam As-Sudais. Dipanggillah dia. Dia dibawa sama askar tuh. Terus kata si almarhum Ko, mati nih saya akan dihukum mati di sini. Terus dipanggil, dikasih ruangan, ditanyain, can you speak Arabic? Dia bilang enggak. Terus ditanya, can you speak English? Terus kata almarhum, yes. Terus kata si As-Sudais, saya ini alumni dari apa Leeds London, pokoknya di Amerika lah, salah satu di situ. Terus dia bilang, sejak saya imam dari zaman dulu sampai sekarang ini belum pernah terjadi. Jangankan satu aja, kita bawa satu orang aja kan nggak boleh kan Ustaz? Ini bawa 300 pekerja. Nah terus ditanya sama Sudais, maksud Anda ngapain bawa ini para pekerja ke sini? Dan mereka ini non muslim. Terus apa kata jawabnya almarhum? Saya bawa mereka ke sini karena saya ingin mengislamkan mereka, mensyahadatkan mereka di depan Baitullah. Allah. Dan seketika itu Syekh As-Sudais menangis dan langsung peluk beliau dan dijadikan sebagai tamu kehormatan. Jadi setiap kalau beliau mau ke sana langsung ke tempatnya kediamannya si Syekh As-Sudais. Dan masya Allah banyak sekali lagi kisah-kisah beliau. Beliau sudah bangun kurang lebih sekitar 908 masjid yang sudah tersebar di mana-mana tanpa kita tahu sama sekali. Bahkan kejadian waktu di Surabaya dia meninggal, kan kita lagi komunikasi via grup Ustadz. Itu kan acara Hijrah Fest-nya gagal di Surabaya waktu itu. Otomatis banyak tenan-tenan yang mereka sudah mulai gelisah kan, gimana makanannya mereka, produk mereka yang sudah terlanjur segala macam. Hari itu hari kebaikan jatuh di hari Jumat. Apa kata Ko Stephen? Udah, itu nanti saya yang urus. Pokoknya nanti saya akan borong semua tenan-tenan dan di hari itu setelah dia borong semua, dia berikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sana termasuk anak-anak yatim. Setelah selesai sholat maghrib, makan lagi ngobrol sama teman, nyender, udah meninggal. Dan masya Allah itu meninggalnya beliau itu membuat kita semua yang hadir di sana tuh iri. Dan hari itu sebenarnya saya berada di Surabaya Ustadz. Karena dapat informasi acaranya cancel, akhirnya saya tidak jadi terbang. Justru yang berangkat Ustadz Hadi Boni. Harusnya saya berdua masih Ustadz Hadi Boni. Jadi ini pelajaran yang besar buat saya khususnya dan juga teman-teman yang lain gitu. Jadi begitu pentingnya Al-Quran. Alhamdulillah berkah daripada Al-Quran itu sendiri. Saya bisa berjumpa dengan ulama, para habaib, para kiai,
saya mencari Al-Rasid, begitu juga Ustaz Omar Makkah. Masya Allah. Saya bisa hampir kemarin saya diminta untuk jadi muadzin Bilal di tapi saya udah kembali ke Indonesia Ustaz. Masya Allah. Saya baru sampai di Indonesia baru dikabarin. Saya temannya si ini, saya minta antum nanti adzan di sini. Tapi alhamdulillah saya punya hanya sedikit Ya. bekalan-bekalan yang kecil aja gitu. Masya Allah. Dari Al-Fatihah, dari ayat-ayat yang biasa saya baca, bisa mengisi acara di depan Habib Umar bin Al-Hafiz. Dan ini kesempatan yang besar, yang sangat besar buat kita. Dan saya berharap teman-teman adik-adik yang ada di sini bisa jauh lebih daripada itu. Amin, Tapi amin. ingat, jangan jadikan Al-Quran sebagai alat kita untuk mencari bisnis. Tetapi jadikan ini sebagai pedoman buat kita, sebagai generasi yang akan datang. Ya Bang, ya sedikit Ustadz, Masya Allah ini yang disampaikan Bang Cupi ini masya Allah luar biasa. Bagaimana konsep sahabat mencari rezeki? Kok bisa nyumbang 100, tambah lagi 100, tambah lagi 100. Dan dengan ceritanya juga Bang Cupi juga ada yang kekinian juga bisa seperti itu Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, Allahu Akbar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga ridha Allah senantiasa tercurahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi ba'dan nabi, manusia-manusia termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling meneladani Nabi melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ambil ibrah dari kisah-kisah mereka yang tadi sudah kita sampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf ternyata Masya Allah menanggung sepertiga janda, sepertiga anak yatim, sepertiga fuqara, dan paling perhatian dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Utsman ibn Affan yang tidak tunggu lama balik ke rumah berunding dengan istrinya. Saat itu pun dia berdiri, ana ya Rasulullah, 100 onta, mi'atu ibil, lengkap dengan semuanya. Dan ini bukan cuma dua sahabat ini, hampir seperti itu rata-rata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Allah menurunkan ayat dalam Quran surah An-Nur yang tadi sudah kita bacakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan harta-harta mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar sebagaimana juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud menggambarkan, menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang di zaman mereka itu menyikapi dunia ini. Kata Abdullah ibn Umar, kumtu bisuk atau kumtu fisuk. Suatu saat Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi SAW, dan Abdullah ibn Mas'ud, orang yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran. Karena ini ada bicara tentang Quran. Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang pertama kali memperdengarkan Quran di tengah-tengah Quraisy, sehingga dijuluki Al-Jahir bil Quran. Yang pertama kali memperdengarkan Quran. Tidak ada sahabat yang pernah melakukannya sebelumnya. Sampai kemudian datang sahabat Abdullah ibn Mas'ud lalu berkata, saya akan bacakan Quran di tengah-tengah pembesar Quraisy. Diingatkan sahabat lain, bro jangan, ente bakal dipukulin, ente tidak punya kabilah di belakang ente. Kata Abdullah ibn Mas'ud, saya akan melakukannya. Datang ke samping Ka'bah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan Abu yang lain. Lalu kemudian dia meninggikan suaranya dengan membaca ayat Allah dalam Quran surah ke-55, Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Quran, ditinggikan suaranya. Allahu Akbar. Berdiri orang Quraisy, ini kenapa ini? Ini membaca ayat yang diturunkan kepada Muhammad sampai akhirnya dipukuli dan akhirnya diselamatkan oleh sahabat lain. Aneh bilang apa? Jangan ente, kata Abdullah bin Mas'ud, besok saya akan kembali datang kepada mereka. Allahu Akbar. Dari mana mereka bisa mendapatkan keyakinan seperti ini? Satu, jemaah yang dirahmati Allah, sahabat itu yang perlu kita fahami adalah bagaimana sahabat memahami rezeki itu sendiri. Ini yang perlu diluruskan. Kita ini kadang terlalu sempit memahami konsep rezeki. Kita kadang menyebut alhamdulillah rezeki saya banyak ketika tabungannya, uangnya banyak. Kita itu kadang melihat rezeki itu yang tampak-tampak. Padahal ulama mengatakan rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang zahir, yang nampak, harta, kendaraan, makanan pokok, ini rezeki yang nampak. Yang kedua, ada rezeki yang tidak tampak. Itu satu, fahami dulu bahwa rezeki itu tidak selamanya harus dengan cuan, tidak harus selamanya dengan bentuk benda. Bahkan bisa jadi rezeki yang tidak tampak aula wa afdal, lebih baik dibanding rezeki yang tampak.
Dan itu jelas. Iman kita ini, tauhid kita, keyakinan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah. Bukankah ini lebih baik dari dunia dan isinya? Iya. Ini habis waktunya Ustaz. Nah, Iya. tambah sedikit. Tambah Oke. sedikit. Satu, bagaimana kita memahami konsep rezeki seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rezeki itu tidak sempit seperti yang kita pahami selama ini. Rezeki itu bukan yang tampak-tampak saja, tetapi rezeki itu ada dua. Ada yang zahir tampak dan ada yang tidak tampak. Seperti iman, tauhid, keyakinan, sabar, tawakalnya, itu bagian dari rezeki. Kena musibah dimampukan Allah bersabar, Allahu Akbar. Bukankah itu rezeki? Ini rezeki. Bisa bersabar di tengah ujian, di tengah musibah. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, sahabat itu memahami betul bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Ini yang hilang di sebagian kita. Saya tidak ingin mengatakan semuanya. Di sebagian kita ini yang hilang. Kita tidak punya keyakinan seperti sahabat Nabi meyakini bahwa ternyata tidak ada manusia di atas muka bumi lahir kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa proses penciptaan manusia dalam perut ibunya itu 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Berapa hari semuanya? 40, 120 hari. Dan ketika sudah berumur 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatatkan, menjamin untuk makhluk ini, untuk calon bayi ini 4 hal. Kata Nabi apa? Rezeki. Yang kedua, ajal. Yang ketiga, amal. Yang keempat, bahagia atau celaka di atas muka bumi ini. Sehingga kemudian jamaah rahmat Allah, sahabat itu yakin betul bahwa mereka tidak akan pernah mati kalau rezeki mereka tidak disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah Hud, wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang bergerak. Wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang bernyawa. Pertanyaannya, ada berapa miliar manusia saat ini? Hah? Itu baru manusia. Ada berapa jin, Bang? Banyak daripada manusia. Bahkan bisa jadi yang ikut kajian lebih banyak. Iya. Cuma kan Banyak. kita nggak lihat. Ya. Iya. Kita tidak bisa melihat mereka dan mereka yang bisa melihat kita. Ada berapa jumlah binatang di atas muka bumi ini? Ada berapa jumlah serangga di atas muka bumi ini? Banyak. Wa ma min dabbatin, ini yang diyakini sahabat, bahwa tidak ada makhluk kecuali illa 'alallahi rizquha. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Ini yang membuat sahabat itu tidak kemudian berlebihan dalam mengejar dunia, tidak khawatir akan rezeki mereka, tidak khawatir berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini kita lanjut nanti insyaallah setelah adzan atau kemudian ba'da salat Isya. Setelah memahami konsep rezeki sebagaimana sahabat itu memahami rezeki, rezeki itu sudah dijamin, jangan takut. Ya. Yang kedua, rezeki itu tidak sempit, rezeki itu tidak selamanya harus dalam bentuk benda atau harta. Yang kedua, jamaah dan rahmat Allah, sahabat itu memahami betul hakikat dunia. Ini yang perlu kita pelajari dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kemudian menghalalkan segala cara mencari dunia, mencari jabatan, ya. Orang yang mengambil yang bukan haknya. Tidak punya waktu untuk salatnya, tidak punya waktu bahkan untuk mempelajari ayat-ayat Allah demi mengejar dunia. Apa perbedaannya dengan sahabat? Memahami hakikat dunia ini. Seperti apa sahabat memahami hakikat dan seperti apa workaholic, orang-orang yang diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh pekerjaan mereka, memahami dunia. Di sini letak perbedaannya dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa belajar dari sahabat, tapi insyaallah ba'da salatil Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz dan Bang Cupi ini, insyaallah sahabat-sahabat lirik yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Umar dan Bang Cupi ini. Insyaallah kita akan lanjut setelah sholat Isya, ya. Nanti insyaallah masih ada waktu kita 1 jam ke depan insyaallah. Oleh karena itu kita siap-siap untuk sholat Isya, nanti kita lanjut setelah sholat Ustaz. Syukran, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
istaqimu wa'tadilu. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله مجد إله القيوم من جميع الناس وجنود الله ولا قوة إلا بالله. Jenis manusia dalam menyikapi dunia ini. Ada orang-orang yang diatur oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Sebagaimana ada orang-orang, Masya Allah, dunia itu tidak membuat kemudian mereka lalai dari mengingat Allah. Ini yang sering kemudian diistilahkan oleh anak-anak milenial hari ini, workaholic atau kemudian Qur'aniholic. Apa perbedaan di antaranya? Yang kedua, apa yang Allah janjikan kepada setiap dari dua kelompok ini? Yang terakhir, apa yang mendasari orang-orang yang Allah sebutkan tidak dilalaikan oleh dunia ini? Kok bisa mereka seperti itu? Ya.
Nabi itu orang yang paling sibuk, betul atau tidak? Betul. Tapi adakah orang yang paling panjang qiyamul lailnya dari Nabi? Kata Ibunda Aisyah, la tasal antuliha. Jangan pernah tanya bagaimana panjangnya itu salat malamnya Nabi. Dan jangan juga tanya bagaimana baiknya bacaan qiyamul lail Nabi. Sampai tawarramat qadamah. Kedua kaki Nabi itu bengkak. Kak. Seumur hidup kita belum pernah sampai di level ini nih. Kaki pernah bengkak tapi futsal bang. Nabi Allahu Akbar. Padahal sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang disanjung dalam Quran, mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Kesibukan mereka tidak lebih kurang dari kesibukan kita, tapi dunia, harta mereka tidak pernah membuat mereka lalai. Ini tadi yang kita bacakan dalam Quran, surah An-Nur, Quran surah 24 ayat 37 dan 38. Sebagaimana Allah juga menceritakan kepada kita ada orang-orang yang diperbudak oleh dunia, diatur oleh dunia, bangun tidurnya yang membangunkan dia adalah dunia, yang membuat dia tidur adalah dunia. Yang membuat dia tertawa adalah dunia, yang membuat dia menangis adalah dunia. Sibuk mengejar dunia, mengira kalau dunia itu akan membuat mereka bahagia, sibuk mengejar ketenaran. Tapi setelah ketenaran itu didapat, malah itu adalah awal kecemasan, ketakutan, depresi, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sampai pada putus asa sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Dua-duanya Allah menyebutkan apa yang menjadi balasan bagi mereka. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dunia, Allah sebutkan ada 3 balasan, ada 3 kebaikan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Quran, mohon dicatat, Quran surah An-Nur 24 ayat 37-38. Apa 3 kebaikan yang Allah janjikan bagi mereka yang dunia itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah janjikan kepada mereka, liyajziyahum ahsana. Allah akan berikan balasan yang terbaik kepada mereka. Yang kedua Allah janjikan kepada mereka, wa yazidahum min fadli. Allah akan tambahkan karunia-Nya. 2. Yang ketiga Allah janjikan di ayat ini 37-38 Quran surah An-Nur, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki yang tidak terhingga, yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari orang-orang seperti sahabat Nabi ini tidak terlalaikan oleh dunia? 1, mereka tahu betul, mereka faham betul tentang konsep rezeki. Rezeki itu bukan hanya yang tampak. Rezeki itu juga yang tidak tampak, bahkan bisa jadi yang tidak tampak itu jauh lebih baik daripada yang tampak. Orang yang paling bahagia itu sebenarnya siapa? Nabi mengatakan orang yang paling bahagia di muka bumi ini kalau 3 hal itu Allah karuniakan kepadanya. Adik-adik yang dirahmati Allah, jamaah, ikhwani wa akhwati fillah, coba perhatikan 3 hal ini. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, tersenyumlah, berbahagialah. Antum orang yang paling kaya. Antum orang yang paling kaya. Tak harus menjadi pejabat, harus kemudian kita menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi. Kata Nabi, cukup kalau 3 hal ini ada dalam dirimu. Apa itu? Man asbaha aminan fi sirbihi. Kalau Allah berikan kita rasa aman, ketenangan ketika kita bangun pagi hari. Enggak ada cicilan yang mengejar. Ya. Tidak ada yang mengkhawatirkan kita. Bangun pasangan kita masih ada di samping, yang jomblo ya jelas enggak ada pasangannya ya. Ini 1. Siapapun yang bangun di pagi hari, Allah berikan apa? Rasa ketenangan, rasa aman. Kan yang membuat orang bahagia itu apa? Kalau dia tenang. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kalau orang itu Allah karuniakan kesehatan dalam jasadnya. Kenapa? Kalau sudah sakit, orang kalau sudah dicabut nikmat kesehatannya, maka ada banyak nikmat dunia yang akan tercabut darinya. Sudah sakit, apalagi kalau sudah komplikasi, mau makan rendang, enggak boleh, ini dilarang sama dokter. Mau makan opor, ini dilarang. No, kalau masakan Makassar mau makan paleko, ini enggak boleh, ini ada mah, ini udah akut mahnya. Allahu Akbar. Bandingkan dengan kita, walau Masya Allah. Ya.
dengan semua yang Allah karuniakan kepada kita ini jamaah yang dirahmati Allah, bukankah kita sampai hari ini apapun makanan di depan kita akan kita habisi? Itu nikmat itu. Yang ketiga kata Nabi. Apa tadi yang pertama? Ketenangan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, yajidu quta yaumihi. Kalau hari itu engkau masih mendapatkan makanan yang cukup untuk mengenyangkan perutmu. Hari itu. Bukan untuk stok 1 bulan, bukan untuk stok 1. Hari itu ada makanan yang engkau makan. Kalau 3 hal ini ada dalam dirimu, hizat lahud dunya wa ma fiha. Dunia itu sudah di genggamanmu dan semua isinya. Allahu Akbar. Fahami konsep rezeki, fahami hakikat dunia. Yang ketiga, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah rahmatallah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu meneladani Nabi dalam tawakalnya. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Allah akan merezekikan kepada kalian seperti Allah merezekikan burung. Allah. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar. Di sore hari sudah kenyang. Burung itu yakin hari itu dia akan diberikan rezeki oleh Allah. Padahal mereka tidak pernah kuliah, bukan S1, belum pernah belum pernah diwisuda, tapi seperti itu tawakalnya, seekor burung. Lalu apa yang membuat kita yang kemudian masih meragukan bahwa rezeki kita juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dunia. Adapun orang-orang yang tujuan hidup mereka adalah dunia, mengira kalau sudah mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya itu akan membuat mereka kekal, yahsabu anna malahu akhlada. Saking sibuknya, jangankan keluarga, jangankan anak, jangankan istri, jangankan saudara, orang tua, Tuhan yang mencukupkan rezeki mereka saja dilupa oleh mereka. Apa yang Allah ancamkan? Coba baca Quran surah Al-Munafikun. Berbeda dengan orang yang tidak dilalaikan. Ada 3 kebaikan Allah janjikan. Sebaliknya orang-orang yang dunia, yang tidak berharga di hadapan Allah ini, kalau sampai melalaikan kita dari ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan ancaman, hukuman kepada mereka. Quran surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allah, jika engkau mendengarkan Allah mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, dengarkan ayat itu baik-baik. Ada door prize enggak Ustaz? Ada Ini insyaallah. pertanyaan. Ada berapa ayat dalam Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ayo. Ada Ada berapa yang ayat? menjawab? Jangan Google ya. Nambah Google lagi. Langsung nanya Google. Ada berapa ayat dalam Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina? Yang di akhwat ada atau Ada di akhwat? Saya hitung sampai 5, jika tidak ada saya akan menjawab dan saya akan mengambil door prize. Masyaallah. 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada. Ada ulama mengatakan bahwa jumlah ayatnya 88, ada mengatakan 89. Ayat yang diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau mendengarkan Allah dalam Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan ia baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu cuma 2 kemungkinan. Khairun yu'maru bi, ada kebaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah perintahkan kepada kalian. Au syarrun yunha'an, atau setelah ya ayyuhalladzina amanu ada keburukan yang Allah perintahkan kita untuk jauhi. Nah, di ayat Quran surah Al-Munafikun, Quran surah 63 ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, la tulhikum. Di sini perintah atau larangan? larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, janganlah kalian pernah sekalipun dilalaikan. Larangan atau perintah? Larangan. Saya bacakan ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Larangan atau perintah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Larangan atau perintah? Larangan. Nah, cuman itu. Jadi siapapun yang ingin mengetahui kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan keburukan-keburukan dilarang oleh Allah, perhatikan ayat-ayat di dalam Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, wala auladukum, anak-anak kalian, la tulhikum,
melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya bekerja, anaknya belum bangun sudah berangkat, pulang rumah anak belum tidur, ya. Jadi Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. ya ayah gelap gitu. Ikhwah fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian tidak punya waktu untuk belajar Quran. Umur sudah 40 tahun lebih tapi bacaan Qurannya belum benar. La haula wala quwata, jadwal sholat juga berantakan. Apakah mereka kemudian mendapatkan ketenangan setelah itu? Tidak. Perhatikan apa yang Allah katakan. Bagi mereka yang disibukkan oleh dunia, lupa kepada Tuhannya, lupa kepada perintah Tuhannya karena dunia, karena pekerjaan mereka, mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan itu. Karena di akhir ayat ini, ayat berapa tadi? Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Apa yang Allah ingatkan kepada mereka? Wa may yaf'al dzalik. Siapa yang melakukan itu? Dunia melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Dunia melalaikan mereka dari Rasulullah. Dunia melalaikan mereka dari perintah-perintah Allah. Wa may yaf'al dzalik. Siapa yang melakukan itu? Apa ancaman Allah? Fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang pasti merugi. Dan di sini tidak disebutkan ruginya itu di dunia atau di akhirat. Menunjukkan kata ulama, kerugian orang-orang yang diperbudak oleh dunia, orang-orang yang disibukkan dunia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kerugian mereka yang disegerakan di dunia dan terlebih nanti kerugian kelak di akhirat. Kerugian di dunia tidak menemukan ketenangan di rumah-rumah mereka. Rumah yang mewah itu terasa sempit. Apalagi Mobil. kecemasan, kekhawatiran, pertengkaran, pertikaian di rumah tangga. Bahkan baru-baru ini ada viral tuh ya, yang istrinya dipaksa nerima duit. Iya. Coba perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah harta haram, kita sudah tidak perhatikan antara halal haram harta itu, jangan dikira kalau harta itu sudah dikumpulkan sebanyak-banyak itu akan mendatangkan ketenangan. La wallah. Kalau sudah harta haram bercampur dengan harta kita, kalau kemudian kita sudah melalaikan Allah, melalaikan perintah Allah karena kesibukan dunia ini, bukan ketenangan yang akan kita dapatkan, tapi yang Allah katakan adalah faulaika humul khasirun. Dan yang paling menakutkan adalah ketika kemudian kerusakan terbesar itu akan muncul dalam rumah tangga mereka ketika anak dan istri mereka yang kemudian rusak karena perilaku mereka. Sibuk mengejar dunia, akhirnya malah setelah dikumpulkan uang sebanyak-banyak istrinya yang selingkuh. Alhamdulillah. Halalkan segala cara, korupsi, mengambil yang bukan haknya supaya kelihatan kaya. Kalau sudah kaya kan bisa melakukan apapun. Ternyata setelah itu malah anaknya yang merusak. Dia dipenjara gara-gara anaknya. Dia kemudian akhirnya dibully se-Indonesia gara-gara anaknya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, apa yang membuat orang-orang yang kemudian diperbudak oleh dunia ini sampai tergelincir pada perilaku seperti ini? Kalau tadi kan sahabat, kenapa sahabat berani bersedekah seperti itu? Satu, mereka faham hakikat dunia. Yang kedua, sahabat itu mengetahui betul konsep rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat itu tawakalnya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang disibukkan oleh dunia, orang yang mengejar dunia, tujuan utama mereka adalah dunia. Apa yang membuat mereka terjatuh dalam perilaku sikap seperti ini? Satu, berlebihan cinta kepada dunia. Kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Ustaz, memang kita tidak boleh cinta kepada dunia? Boleh. Bahkan Nabi cinta dengan Nabi bahkan mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum, Allah mencintakan saya dari dunia kalian. Jadi dari perhiasan dunia ini ada berapa banyak perhiasan dunia? Ada banyak perhiasan dunia, harta, anak, istri. Dari semua perhiasan dunia kata Nabi ada dua hal yang Allah cintakan kepada Nabi. Satu, parfum. Masya Allah. Ini kalau udah bicara parfum, salah satu yang tidak akan pernah ditolak Nabi kalau dihadiahkan parfum. Kata sahabat, ma radda Rasulullah tiba. Nabi itu tidak akan pernah menolak parfum. Bukan cuma Nabi bang, saya juga. Anda juga tidak akan pernah nolak. Termasuk kalau kemudian kita tidak suka wanginya, ambil saja. Nabi itu tidak pernah menolak parfum. Dan Nabi paling sering menghadiahkan apa kepada sahabatnya? Parfum.
Allahu Akbar. Salah satu sunnah yang amat sangat dijaga, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu, kata Anas bin Malik, "Ma syamamtu raihah," aku tidak pernah mencium keringat aku tidak pernah mencium parfum lebih harum dari keringat Nabi. Ingat, keringat Nabi. Keringat Nabi, bukan yang lain. Ma syamamtu raihah, tidak pernah mencium parfum lebih harum dari keringat Nabi. Itu pun Nabi senantiasa pakai parfum. Itu pun Nabi senantiasa menggunakan parfum. Kita tidak dilarang cinta terhadap dunia, yang dilarang itu kalau sudah berlebihan cinta kepada dunia, mendahulukan dunia dari agama kita, mendahulukan dunia dari sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan dunia dari ibadah kita. Nah, yang kedua, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, salah satu penyebab sikap orang-orang yang kemudian workaholic, diperbudak oleh dunia ini, ada ma'rifat hakikati dunia. Mereka adalah orang yang tidak tahu hakikat dunia itu seperti apa. Maka Nabi senantiasa mengingatkan, memahamkan sahabatnya, dunia yang kita kejar itu seperti apa sebenarnya hakikatnya di hadapan akhirat. Nabi pernah mengatakan di hadapan sahabat, "Mad dunya fil akhirah." Wahai sahabatku, kalau ingin tahu dunia itu di hadapan akhirat, masukkan telunjuk kalian ke dalam lautan, lalu kemudian lihat kira-kira berapa banyak air yang tersisa? 1 liter? Setengah liter? Bahkan sedikit sekali. Kata Nabi, inilah dunia yang kita kejar yang melalaikan kita dari Allah. Sementara akhirat adalah lautan Allah yang tidak bertepi. Terakhir, apa yang membuat orang kemudian akhirnya diperbudak oleh dunia, mengejar dunia yang tidak hentinya, walau akhirnya dia sendiri yang lelah. Salah satu sebabnya jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tadi kita sudah menyebutkan apa? Tidak memahami hakikat dunia. Yang kedua, berlebihan cinta kepada dunia. Yang ketiga adalah jauh dari petunjuk Allah. Allahu Akbar. Kalau ingin memahami akhirat, memahami dunia, baca Quran, baca tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang diperbudak oleh dunia ini karena menjauhkan dirinya dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Quran itu Allah turunkan kecuali dzalikal kitabu la raiba fi hudan, petunjuk bagi manusia, lil muttaqin, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi yang berbicara, al-fakir, pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk juga yang diperbudak, diatur oleh dunia. Bangun karena dunia, tidur karena dunia, menangis karena dunia, tertawa karena dunia. Mudah-mudahan ukuran kita adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat kesimpulan dari saya pada materi kita malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaji rileks ini luar biasa. Apa yang kita dapat pada malam hari ini, Masya Allah, sangat-sangat banyak. Bagaimana kita tahu betul hakikat dan rezeki itu bagaimana betul kita cari. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang dihamba dengan dunia. Ya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sekarang kita masuk kepada sesi yang terakhir, sesi tanya jawab. Insya Allah kita dari akhwat dan dari ikhwannya, satu dari akhwat dan satu dari ikhwannya, dan ada juga pertanyaan dari yang via online, ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah mendaftar, dan di situ pasti ada kalau ada pertanyaan-pertanyaannya bisa dikirim di sana, ya. Jadi yang sudah daftar sudah scan barcode-nya di luar sebelum hadir pada malam hari ini, itu bisa ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya, insya Allah ada hadiahnya, Ustaz. Jadi yang bertanya ada hadiah. Masya Allah. Langsung satu dan yang bertanya. Masya Allah. Silakan dari ikhwan atau dari akhwat, satu dari akhwat dan satu dari akhwat. Buat Bang Cuping nih dan Ustadz Umar Maka. Masya Allah. Tafadhal. Ya, jika tidak ada yang bertanya, kita yang tanya, Pak. Iya. Yang tidak, silakan. Masya Allah. Tafadhal. Ini ada, maaf. Sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari Depok. Pertanyaannya Ustadz, Ya, kita kan tahu nih kadang hakikatnya kita ngejar dunia ini seperti apa ya Ustadz Ya. ya. Sebenarnya saya cuma pengen minta tips aja nih Ustadz, gimana caranya supaya istiqomah gitu ya, kita ketika mengejar dunia itu kita selalu ingat supaya tidak berlebihan dan Masya selalu ingat lagi kepada Allah. Ah. Gitu, Ustadz. Allahu Akbar. Salah satu ayat yang dibaca, ini pertanyaan ke siapa nih? Semuanya Ustadz. Kalau begitu kita serahin ke Bang Cobin. Masya Allah. Bang Cobin, jawab dulu nih. Ya, oke. Salah satu ayat tadi yang dibaca oleh imam kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, Amin. memberkahi beliau dengan Quran. Dan tidak ada orang yang kemudian Allah masukkan Quran ke rumahnya, ke keluarganya, kecuali ia pasti ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Salah satu tanda Allah sedang sayang kepada kita dan ketika kita didekatkan Allah dengan Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara tanda bukti rahmat Allah adalah Allamal Quran. Di ayat yang beliau baca tadi, Quran surah Fussilat ayat 30. Allahu Akbar. Innal ladzina qalu Rabbun. Baca dulu Bang ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allahu Akbar. Tadi pertanyaannya tips untuk istiqomah. Ayat ini Masya Allah, Allah memberikan berita gembira, menyampaikan, menurunkan di ayat ini berita gembira bagi siapapun yang istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di antaranya. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang senantiasa bangga mengatakan Tuhan saya adalah Allah. Satu, ingat ya. Bangga mengatakan Rabbi Allah, amantu billah. Yang kedua apa? Thumma istaqamu. Lalu setelah itu mereka istiqomah. Dan ini dua wasiat Nabi kepada sahabatnya. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan, nasihatkan kepadaku, ajarkan kepadaku, wasiatkan kepadaku nasihat yang saya tidak akan pernah tanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Nabi tidak berwasiat 10 wasiat, hanya 2. Qul amantu billah innal ladzina qalu Rabbuna. katakan aku adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomalah setelah itu wahai sahabatku. Cukup 2 ini. Nah, apa yang Allah janjikan sebelum menyebutkan beberapa hal kata ulama yang menjadi sebab kita diistiqomahkan oleh Allah. Siapapun yang istiqomah, ini janji Allah. 1, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat bergelombang-gelombang, tidak terputus. Dari mana kita tahu? Dari kata tanazzala yang menggunakan tasdid yang menunjukkan bukan sekali turun, tapi berkali-kali turun. Kapan malaikat ini turun? Inda sakaratil maut, ketika sakaratul maut. Allahu Akbar. Sakaratul maut itu disebut sakaratul maut karena kematian itu penuh dengan guncangan. Sudah melihat istri menangis, anak menangis, tidak ada orang yang tidak terguncang. Tapi orang-orang yang istiqomah, orang yang bangga mengatakan Tuhannya Allah, Allah akan teguhkan dia di saat detik-detik yang mengguncang ini. Allah turunkan malaikat. Ada berapa banyak malaikat yang turun? Kata Nabi dalam satu hadis, ala maddil basar, sejauh matanya memandang sebanyak itu malaikat yang Allah turunkan dari langit. Bidul wujuh, wajahnya putih. Untuk apa malaikat itu? Menguatkan hamba Allah yang beriman dan istiqamah ini. Dengan mengatakan kepadanya, Allah tahafu, jangan takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, jangan bersedih. 2. Yang ketiga ini puncaknya.
Ini puncak yang ketiga yang dikatakan malaikat, wa abshiru, bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Kata ulama ketika menjelaskan ayat ini, ketika malaikat mengatakan bergembiralah dengan surga, maka saat itu Allah akan perlihatkan tempatmu di surga, dan saat itu engkau akan minta agar segera dimatikan Allah Subhanahu dan diwafatkan Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang diistiqomahkan Allah. Nah, tips supaya kita istiqomah, di antara sebab kata ulama yang mengistiqomahkan kita, satu adalah perhatikan makananmu. Falyanzurul insan ila ta'amihi. Salah satu yang sangat berperan kepada keistiqomahan kita adalah kalau kita ini menjaga makanan kita, tidak memasukkan yang haram-haram. Sahabat Nabi mengatakan, Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, man akala al-haram, barang siapa yang makan haram, asat jawarihuhu sya'a ma'aba, maka ia akan bermaksiat, fisik badannya itu akan bermaksiat kepada Allah, dia senang atau tidak, dia mau atau tidak. Yang kedua, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, siapapun yang ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan siapa yang menjadi sahabatmu, siapa yang menjadi temanmu. Hikmah, kenapa Ashabul Kahfi itu 7 orang kata ulama? Apa hikmahnya? Kalau mereka cuma berdua, kemungkinan besar mereka akan kembali menjadi pengikutnya raja zalim yang menyuruh menyembah berhala. Tapi karena jumlah mereka 7, 3 khawatir, yang lain menguatkan. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung, agama seseorang itu tergantung agama sahabatnya, agama temannya. Falyanzuril mar'u, maka hendaklah setiap di antara kita memperhatikan siapa yang menjadi temanmu, teman nongkrong, teman bertemu. Apakah dia orang-orang yang kemudian senantiasa mengingat Allah atau tidak? 2. Yang ketiga, ikhwatal iman adzanallahu wa iyyakum ajmain, senantiasa meminta kepada Allah agar diistiqomahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita ini lemah kalau bukan Allah yang menguatkan kita. Nah, Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita meminta perlindungan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tips terakhir dari saya. Apa tadi yang pertama? Perhatikan makanan. Yang kedua, perhatikan temanmu. Yang ketiga, sering-sering meminta kepada Allah, memohon bermunajat kepada Allah agar diistiqomahkan. Yang keempat, dekat bersama Quran. Karena di antara tafsiran firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, jalan Quran, jalan yang lurus itu adalah di antara tafsirannya Al-Quran. Maka ciri tanda engkau sudah berada di atas jalan yang lurus adalah ketika kita sudah berada di sudah bersama dengan Al-Quran, dan ini akan menjadi petunjuk bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada tambahan dari Bang Cupin, tafadhal, atau Ustaz Firman. Cukup. Ya. Mungkin dari Ahwat ada pertanyaan? Ya, Ya, ada dari Ahwat satu. Mungkin ada teman-teman Ahwat, mohon dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nurul Hikmah, asal Bone, Sulawesi Selatan. Si kampungnya. Bela-belaan, ternyata orang Bone ji. Silakan. Tadi dijelaskan bahwasannya orang yang diperbudak oleh dunia itu berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Ya. Kemudian contohnya itu mungkin tidak ada ketenangan di dalam hatinya atau mungkin di rumahnya seperti itu, Ustadz. Ya. Izin bertanya, bagaimana jika seorang yang mungkin ibadahnya rajin, kemudian puasa Senin Kamisnya lancar, kemudian rajin ke pengajian, segala pekerjaan baik itu hanya mengejar akhirat, Ustadz. Ya. Tapi ketika ada masalah sedikit itu kayak langsung marah-marah, langsung menyalahkan orang lain. Itu gimana Ustadz? Apa itu masih Masya Allah, ini bertanya atau curhat ini? masih mengejar dunia dan mungkin apa tipsnya Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Cupin wabarakatuh. Topan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama tambahan satu pertanyaan Ustaz dari saya medsos ini, closing Ustaz. aja, closing. Ya, dari medsos ini. Jadi dari Rizal dari Bogor. Mungkin sama, hampir sama Ustaz. Ibadah apa yang perlu kita tingkatkan jika punya masalah berat di kantor?
Nah ini itu pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah. Ini kok masalah semua ya? Belum tahu ya. Kalau Ustadz juga punya masalah. Allahu Akbar, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, lagi-lagi bagaimana memahami hakikat dunia, bagaimana memahami hakikat ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak punya ujian. Tidak ada orang yang tidak lelah-lelah di dunia ini. Mukmin kafir semuanya lelah-lelah. Duduk di majelis ini ya, inilah lelah-lelahnya kita untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan dikira orang yang bermaksiat itu tidak lelah, mereka juga lelah. Mereka juga merasa sakit seperti yang kita merasa sakit. Bedanya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan mereka mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kata Nabi akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Oke, saya mau tanya. Yang mana lebih berat ujiannya, Nabi atau kita? Halo, kayaknya jawabannya kurang tegas. Yang mana lebih berat ujiannya, Nabi atau kita? Nabi. Oke, sepakat ya? Gak ada khilaf. Pertanyaan kedua, siapa yang lebih bahagia, kita atau Nabi? Nabi. Berarti kebahagiaan itu juga bukan karena ujian. Jangan dikira orang beriman itu tidak taladzud, tidak merasa nikmat di balik ujian. Nabi itu orang yang paling berat ujian. Itu hadis Nabi. Asyaddul bala, orang yang paling berat ujiannya di atas muka bumi siapa? Al-Anbiya. Para Nabi yang paling berat ujiannya. Tapi siapa juga manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini? Lagi-lagi para Nabi Al-Anbiya. Kok bisa ya? Ini yang membedakan kita. Ini yang membedakan kita ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita sudah mulai belajar, lalu kemudian tiba-tiba kita diuji oleh Allah, lalu kemudian seakan-akan dunia gelap di hadapan kita, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Ada yang bermasalah. Mulai dari cara pandang kita, mulai dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Termasuk di antaranya memahami hakikat ibtila, ujian di sisi Allah. Rajin ngaji, rajin kajian, tapi pas diuji lebih reaksinya kok lebih parah dari orang yang tidak mengaji. Itu ada something error itu, ada masalah itu. Itu ada masalah. Kenapa? Orang beriman itu tahu betul bahwa setiap ujian itu ada hikmah yang jauh lebih besar dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan setelah ya, karena ayat ini mengatakan ma'ah. Setiap bersama satu kesulitan itu, kesulitan di sini menggunakan alif lam, ma'rifah, menunjukkan satu kesulitan. Setiap satu kesulitan apa yang Allah janjikan? Yusran. Tidak ada alif lam dalam bentuk nakirah menunjukkan bahwa kemudahan yang Allah turunkan bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ini yang difahami oleh orang-orang beriman. Sehingga ketika mereka diuji oleh Allah, maka mereka tahu betul bahwa ujian ini membersihkan dosa-dosa mereka, ujian ini akan mengangkat derajat mereka, ujian ini setelah ini ada banyak, bukan setelah ini, bersamanya ada banyak kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, sehingga itu yang akan membuat mereka sabar teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, saya juga perlu meluruskan sedikit bahwa tidak boleh juga orang kemudian mengejar akhirat saja meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu betul. Dunia itu tidak boleh kalau sudah sampai melalaikan kita, tetapi Allah juga di banyak ayat memerintahkan kita untuk kemudian mengambil dari dunia ini. Wabtagu fa idza qudiyatis shalah, kalau salat itu sudah ditegakkan, didirikan, apa yang Allah perintahkan? Fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah, bukan cari cuan, cari karunia Allah. Karena rezeki karunia itu tidak sempit di sisi Allah. Karunia itu banyak bentuknya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tadi pertanyaan kedua, apa tips kalau lagi banyak masalah di kantor, dimarahi sama atasan atau bosnya? Irji' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadahnya kepada Allah. Tidak ada yang maha kuasa menguatkan, menyabarkan kita, mengangkat setiap kesulitan kita kecuali Dia. Setelah kita kembali kepada Allah, ya perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Bacaan Quran itu akan mendatangkan ketenangan. Allahu Akbar. Yang ketiga, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, coba rajin bersedekah. Rajin bersedekah.
sedekah itu Allahu Akbar mendatangkan banyak kebaikan, menyembuhkan penyakit, menjadi sebab Allah hindarkan kita dari bala. Apalagi tips yang lain, minta doa orang-orang soleh yang kita temui, atau minta nasihat orang-orang soleh. Sahabat itu kalau mereka punya sesuatu, mereka datang kepada Nabi. Awsini ya Rasulullah, nasihatkan sesuatu kepadaku. Ya Rasulullah, aku ingin, ya Rasulullah doakan saya. Itu yang perlu kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ada tambahan mungkin Sedikit tambahan aja yang buat pertanyaan di akhwat, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa manusia ini memang tidak terlepas dari berbagai masalah, ujian dan lain sebagainya. Mungkin masalah yang dihadapi oleh saya tidak dialami oleh masalah yang dihadapi oleh guru kita. Begitu juga sebaliknya. Tapi terkadang cara pandang manusia berpikir tentang masalah ini justru seakan-akan tuh masalah itu jauh lebih besar. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya Allah itu maha besar. Yang seharusnya kita katakan bahwa wahai masalah, sesungguhnya Allah itu maha besar. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Masya Allah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita sudah mendengarkan paparan dari guru kita Ustadz Umar Maka dan Bang Cuping. Masya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan dan kita perbaiki, bagaimana memperbaiki cara hidup kita, cara untuk mencari rezeki kita, insya Allah. Dan insya Allah sebagai penutup Ustadz mungkin doa dari antum. Ya, Masya Allah. Ikhwah filan dirahmati Allah. Jangan pernah takut kekurangan rezeki jika kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sebaliknya, takutlah, menangislah, khawatirlah kalau rezeki yang kita kejar telah melelehkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan pada kesempatan kali ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan rahmat bagi kita semuanya. Kita tutup insyaallah dengan doa. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dibaca, dipanjatkan, dimunajatkan setelah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru saja duduk di majelis ilmu dan ini adalah salah satu ibadah yang diagungkan di sisi Allah. Mudah-mudahan setiap munajat doa yang kita panjatkan saat ini diterima, diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diaminkan karena yang mengaminkan doa pahalanya sama seperti orang-orang yang berdoa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Sami' ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Mannan ya Ghafur ya Tawwab. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, saat ini kami bermunajat, memanggil, memohon kepadamu dengan nama-nama terbaikmu ya Allah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafard, wala hamman wala ghamman illa farrajd, wala maridan illa syafait, wala dhallan illa hadait, wala hajata min hawaiji dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami menutup, bubar, meninggalkan majlis kami ini kecuali ya Allah Engkau telah ampunkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini, menutup majlis ini ya Allah, kecuali siapapun di antara kami yang saat ini kesulitan, siapapun di antara kami yang saat ini terlilit hutang, siapapun yang saat ini dadanya sempit karena kesedihan, kegundahan mereka, ya Allah, jangan biarkan kami keluar menutup majlis ini kecuali Engkau telah memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka, kecuali ya Allah Engkau telah mengangkat kesedihan-kesedihan kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami yang kedua orang tuanya telah wafat, Allahumma ya Rahman ya Rahim, terangi kuburan-kuburan mereka ya Allah, jadikan amal-amal kami ya Allah menjadi sebab Engkau terangi kuburan-kuburan mereka. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina wa gumumina ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Umar dan Bang Cuping. Mudah-mudahan diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, Masya Allah, dimudahkan rezekinya, Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaji rileks yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah sampai ketemu di pekan ketiga, ya tanggal 15. Jangan lupa follow dan ikuti terus medsos ngaji rileks, dan sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah yang sudah registrasi atau yang belum registrasi silakan registrasi, karena Insya Allah akan ada hadiah dari Ala Nabi, ya. Ini Ala Nabi minuman herbal, Insya Allah yang kita sudah panitia siapkan di luar. Dan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat ngaji rileks, kami juga mengajak untuk di depan juga sudah disiapkan untuk bagi sahabat-sahabat yang untuk mendukung program ini, mendukung kajian ini, yang masih membutuhkan ngaji. Mari kita sama-sama untuk support terus kegiatan-kegiatan pengajian lepas kantor ini. Jadi refleksi iman lepas kerja, Insya Allah sampai ketemu di tanggal 15. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita habiskan duniawi kita untuk mencari kehidupan duniawi. Pandai-pandailah kita di dunia, carilah di dunia ini yang kita butuhkan saja. Ya, kita harus mencari yang kita butuhkan saja. Tapi fokuslah untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Ya, untuk bekal, ya. Untuk bekal di akhirat kita, sebab jika terbalik tidak ada pesan dari Al-Quran, maka hati-hatilah kita terhadap akhirat supaya selamat di dunia. Tidak ada rumus itu tidak ada rumus di dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi yang ada adalah hati-hatilah terhadap dunia supaya selamat di akhirat. Dan ketika kita fokus pada akhirat, insya Allah ketika kita sudah akhirat orientik, insya Allah dunia kita akan ngikut, insya Allah. Jadi insya Allah hidup kita ini akan tenang, dan mudah-mudahan kami doakan semua sahabat-sahabat yang ya dimudahkan dan perjalanannya untuk menuju ke rumah. Salam kepada keluarga semuanya, sampaikan kepada keluarganya semuanya bagaimana untuk mencari rezeki yang baik dan bagaimana untuk istiqomah. Sampai ketemu di pekan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.